Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga siapapun yang hadir hari ini Allah turunkan sakinah ke dalam hatinya. Allah berkahi keluarganya dengan keberkahan yang berlimpah-limpah. Juga kita berdoa siapapun yang punya andil dalam pendirian masjid ini tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan pahalanya senantiasa mengalir untuknya. Juga untuk guru-guru kita yang sudah mengantarkan kita, mengajar kita, mengeja agama ini sampai kemudian alhamdulillah hari ini kita duduk bersimpuh di sini. Mudah-mudahan senantiasa mengalir untuknya pahalanya, keberkahannya untuk keluarganya dan juga untuk siapapun kelak nanti para penerusnya dari keluarganya dan kerabatnya semuanya. Saya memohon izin Ustaz, mohon izin pada Ustaz Eman, Ustaz Edi juga dan para ulama yang hadir di sini. Kalau lewat sini mah sering, cuma lewat saja. Mungkin alhamdulillah kalau sekarang sudah ada saudara mungkin izin nanti sekali-kali mampir sini Ustaz. Insyaallah. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan judul kita. Judulnya tadi adalah menata hati. Untuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai oleh Allah Ibu-ibu? Siap dengan segala konsekuensinya? Kenapa Bu saya tanya seperti itu? Karena sangat jelas di dalam satu hadis disampaikan bahwa kalau Allah mencintai satu kaum, kalau Allah mencintai seseorang juga berarti sama kurang lebih. Apa yang akan Allah lakukan kepada orang tersebut atau kaum tersebut? Ibtalahum. Apa ibtalahum artinya Ibu? Allah akan uji orang-orang tersebut. Allah akan uji kaum tersebut gitu. Jadi ujian itu adalah semakin Ibu ingin dicintai oleh Allah, siap-siap kita akan semakin banyak ujian. Jadi ini jadi kekasih Allah ya? Atau batal? Insya Allah ya. Karena insya Allah kita bertawakal kepada Allah. Karena kita faham insya Allah kalau Allah menguji rumusnya ujian dari Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah menguji pasti sudah diukur. Belum lagi kalau kita makrifat kepada Allah, kita kenal kepada Allah, ujian itu dari Allah itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengukur dengan ilmunya dan sudah mengukur dengan cintanya. Cukup dua ini kita faham, maka kita akan tenang bersama dengan Allah. Allah tahu kapasitasnya kita, Allah tahu kekuatannya kita, maka kemudian Allah uji pasti sesuai dengan itu. Allah tuh tidak pernah salah. Makanya selepas sholat kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Kita mengucapkan subhanallah itu apa artinya? Maha suci Allah. Termasuk maha suci Allah dari segala kesalahan. Allah tidak akan salah kalau menguji seseorang.
Insya Allah Allah tahu ini orang kuat, ini orang layak, ini orang mampu, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya berarti ya, insya Allah. Insya Allah. Jangan meminta diringankan beban, tapi minta kita dikuatkan untuk menghadapi itu. Karena dengan ujian itu kita naik kelas nanti. Dengan ujian itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ingin masuk surga Ibu? Mau? Mau banget? Ingin duluan? Nah langsung berubah begini. Langsung dengan Ustaz ya, Tepayun. Tasawiyas Bu. Saya berkenan untuk masuk duluan pertama, masuk surga duluan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada hubungannya kan antara kematian dengan masuk surga duluan. Bisa jadi Ibu meninggal duluan tapi masuk surganya saya duluan, bisa jadi kan. Tergantung hisab. Tergantung amalan juga gitu ya. Masya Allah. Baik, jadi kita sepakat ya bahwa kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mendoakan insya Allah. Dan kemudian tadi kita berbicara tentang bagaimana kita menata hati menjadi satu jalan, menjadi kata kunci agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita ingin masuk surga. Seberapa penting sih kebersihan hati ini untuk kita mendapatkan predikat sebagai orang yang dicintai oleh Allah? Seberapa penting kita berbicara tentang kebersihan hati kita, penataan hati kita, agar kita ini bisa menjadi orang yang layak untuk masuk surga itu? Mungkin kita perlu untuk mengingatkan kepada satu hari nanti, satu waktu nanti. Yang satu waktu ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tiba al-yauma, akan tiba satu masa, akan tiba satu hari. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya nanti satu hari itu di mana kondisinya adalah tidak berguna, tidak bermanfaat, yang namanya malun wala banun juga, malun dan banun. Malun itu apa? Harta. Harta-harta kita semuanya yang kita miliki sekarang itu tidak ada gunanya di hari tersebut. Kenapa? Karena harinya sudah masuk ke hari yang namanya hari akhirat. Karena rumusnya dunia dan akhirat itu, dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai, memanen. Jadi sudah tidak waktunya lagi untuk menanam, sudah habis waktunya kita untuk menanam. Pada saat itu ya yaumul jaza. Pada saat itu adalah hari di mana kita diimbal, hari di mana kita dibalas, hari di mana segala amal-amal kita dihitung oleh Allah, lalu kemudian diberikan pembalasannya, diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Begitu pula dengan malun dan banun. Banun itu anak laki-laki terutama. Kalau kita bicara tentang anak laki-laki, saya punya satu anak laki-laki. Itu harapan saya pada anak laki-laki itu tinggi. Itu ya Ustaz ya, sami ya. Ke anak pamaget mas sami ya. Tinggi gitu, Masya Allah. Kenapa? Karena panjang lengkahnya saudara itu gitu. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan akan meneruskan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita rintis gitu. Ya Masya Allah. Nasab juga kita nempel untuk pelanjut kita, Masya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak ada gunanya kelak gitu ya. Namanya anak, keturunan-keturunan kita tuh nggak ada gunanya. Karena bisa jadi bahkan saling menggugat bahkan di hari akhir itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bina dengan baik, kalau kita tidak didik dengan baik gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita tidak didik anak-anak kita dengan baik, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pernah menangis dengan istri itu ketika berdiskusi tentang sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Itu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kan ketika melihat anaknya tenggelam, apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam? Beliau berdoa, berkata kepada Allah, ya Allah, itu anakku, itu anakku ya Allah, kenapa itu ditenggelamkan anakku begitu. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Allah, laisa min ahlik,
Ya Nuh, itu bukan lagi anakmu, terputus nasabnya denganmu. Kenapa? Karena amalnya tidak termasuk amal-amal soleh. Maka saya tuh berdiskusi dengan istri ini, jangan sampai nasab kita terputus. Nasabnya bukan nasab darah, kalau darah masih ada, tapi nasabnya adalah nasab amal solehnya kita bisa terputus. Ibunya rajin ke majelis taklim, murang kalihna main game online misalnya. Itu yang harus kita waspadai. Di dunia saja bisa terpisah, apalagi di akhirat. Bisa jadi menggugat gitu. Oh, saya masuk neraka ya Allah gara-gara ibu saya, ayah saya tidak mengajarkan saya agama, tidak negur, tidak ngajak saya ke masjid gitu. Masya Allah ya. Maka itu betul-betul kita harus perhatikan. Itu semuanya berarti adalah fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Fitnahnya nganggo F, nganggo P. Kita mah orang Sunda masalahnya ya. Katanya orang Sunda mah tetiasa nyarios huruf F. Eta teh fitnah. Padahal tiasanya nyariosna V. Masya Allah. Pamaro buka. Di lereskeun ke lepat terus gitu. F, fa, pak. Masya Allah. Nah, memang luar biasa ya, fisabilillah. Masya Allah. Padahal fi. Masya Allah ya, akan tiba masa itu. Illa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan selamat dan yang akan menyelamatkan itu man atakallah biqalbin salim. Orang yang selamat itu adalah orang yang datang, orang yang hidup, orang yang meninggal, orang yang menjalani kehidupan sepanjang kehidupannya nanti, sepanjang kehidupannya kita, dan kemudian nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi apa? Qalbun salim. Hatinya bersih, jiwanya tuh bersih gitu, hatinya tuh bersih ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sampai ke sana. Meskipun kalau kita bicara tentang menata hati, membersihkan hati itu adalah pekerjaan sepanjang usia kita. Saya pernah ditanya, sampai kapan kita ngomongin tazkiyatun nufus, ngomongin tasawuf, ngomongin perbaikan diri, pembersihan hati, sampai kita meninggal. Karena bisa jadi hari ini kita sedang lurus hatinya, besok belum tentu. Besok bisa jadi kita julid deui gitu, tiasa wae gitu ya. Bisa jadi terhinggap lagi penyakit ria, sum'ah, sombongnya ada lagi gitu. Maka ini pekerjaan sepanjang usia kita dan kita harus waspada terus. Jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa berhak mengatakan abdi mah hatena atos bersih. Teu aya. Teu acan aya nu kitu ya. Kecuali orang atos maot, mungkin ada anu sanes nyarios si ibu mah bersih hatena teh sae gitu. Allah Akbar, meskipun dia juga nggak tahu hati kita. Ninggalnya cangkang kan ya gitu. Ninggalnya adalah cangkangna gitu. Katinggalna mah di sae orang teh di hatina mah. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya bersyukur kepada Allah, saya tidak mampu untuk mendengarkan suara hati ibu. Kalau mampu mendengarkan suara hati ibu, oh jika sinetron kan. Masya Allah, kadang nganggo eho. Masya Allah. Maka kita mah alhamdulillah gitu ya. Sehingga kemudian benar kata Rasul, yang dikatakan oleh Rasul, nahnu, kita ini adalah kaum sebuah golongan umat yang kita mah melihat di permukaan sajalah. Ngelihat bahwa orang itu baik, ya sudah baik aja. Kita nggak usah, oh ini kebaikannya ada. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu berarti sekarang kita coba untuk masuk ke caranya. Bagaimana caranya kita untuk menata hati kita ini dengan baik agar kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa
Allah tidak membiarkan kita nyari sendiri jalannya. Allah tidak membiarkan kita nyari sendiri jalannya. Lieur bu, pusing upami misalnya orang ngarang-ngarang kumaha cara ngabersihkeun hati orang, bingung. Makanya saya sangat bersyukur saya sebagai seorang mukmin, saya bersyukur sebagai seorang muslim. Saya pernah banyak ngobrol dengan orang-orang ya, ada mungkin ya namanya di kampus ada yang terpapar liberalisme, ada yang terpapar segala macam gitu ya. Ada yang belajar filsafat tapi keracunan filsafat begitu. Mereka kemudian mikir-mikir, nyari-nyari bagaimana nih caranya hidup bahagia, bagaimana nih caranya untuk hidup tenang dan sebagainya. Capek gitu. Buat kita kembalikan saja kepada Al-Huda. Kembalikan saja kita kepada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuknya? Ya Al-Quran. Kita baca saja di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, insya Allah kalau kita memahaminya, mempelajarinya. Sebelum mempelajari, sebelum memahami, tentu kita harus membacanya. Insya Allah kalau tidak ada Qur'annya atau belum ada Qur'annya, nanti dari teman-teman Al-Hilal ada Qur'an, insya Allah. Ya dari penerbit, Pak Hendra punya penerbit Qur'an Pak, alhamdulillah. Salah satunya penerbit Qur'an. Jadi Qur'annya sering diwakafkan. Kemarin juga, nuhun, saya belum ketemu sama ada pesantren teman yang kemudian juga punya itu ya, ada kebutuhan Qur'an. Alhamdulillah sudah sampai dan sudah dipakai terus untuk menghafalkan Quran sama santri. Alhamdulillah, barakallah, nyampe ke antum juga insyaallah. Ini apa namanya, pahala-pahalanya insyaallah. Allah Akbar. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan caranya untuk menata hati. Memang kalau kita membaca Al-Qur'an dari halaman pertama sampai halaman terakhir panjang urusannya. Tapi kalau diintisarikan ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an yang berapa surat itu? 114 surat itu. Kalau saja Al-Qur'an itu diwakili dengan satu surat, maka kata Imam Asy-Syafi'i cukup dengan turunnya surat Al-Asr. Turun surat Al-Asr sudah cukup kita untuk memahami Al-Quran. Tentu bukan berarti kita tidak mempelajari akhirnya ya, tapi ada kata-kata kuncinya kan, sama seperti kita mempelajari surah Al-Fatihah. Kalau kita mempelajari tafsirnya surah Al-Fatihah itu terbuka, kunci-kunci Quran itu terbuka gitu. Pemahaman tentang Quran itu bisa kita insya Allah jauh lebih mudah kalau kita memahami Al-Fatihah. Nah di dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kan, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu, wal asr innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu akan rugi, akan celaka juga begitu. Berarti ini berlawanan dengan tadi itu, kita menginginkan keselamatan kan. Kecuali ada 3 jalan yang akan menyelamatkan kita, dan ini bisa menjadi kita gunakan sebagai perangkat untuk menata hati kita. Meskipun kalau kita meminjam ke penjelasannya Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Masya Allah, itu kita bisa menemukan tuh ya, di halaman-halaman pertama beliau menuliskan, mengajarkan. Kita bersyukur sekarang ini alhamdulillah ternyata yang memikirkan tentang hal ini kita bukan pertama kali, banyak para ulama ya, kita tinggal belajar saja kitab-kitab itu. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin kan beliau tuh membagi bahwa ada tujuan, ada perangkat gitu. Bagaimana caranya kita menata hati kita, membersihkan hati kita. Perangkatnya tidak aneh-aneh sebenarnya. Perangkat untuk membersihkan jiwa itu apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang, kalau misalnya kita menjauhi, maka itu akan membersihkan diri kita. Kita sebut sebagai apa? Ibadah kita. Ibadah kita itu akan membersihkan diri kita dan akan menata hati kita kalau kita memaknai dengan benar. Ya, termasuk misalnya kalau kita bicara tentang misalnya salat. Salat itu kita kenal sebagai tiang agama, tapi salat juga bisa menjadi sebuah perangkat pembersihan jiwa, perangkat untuk menata hati kita. Kenapa? Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Salat itu akan bisa mencegah seorang pelakunya, seorang yang menegakkannya dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Itu akan menata hati kita begitu. Tapi sebelum sampai ke sana tentu kita pun perlu ada landasannya. Kalau kembali lagi ke surat Al-Asr, sebenarnya ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cara kita menata hati, dari mana kita memulainya, harus dari dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Apa itu? Yaitu iman dan amal soleh. Harus disatukan. Itu cara kita menata hati, iman dan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh saja, Ibu, amal saja, kita beramal. Hari ini kita beramal, semuanya beramal kan, insyaallah. Semuanya amal itu kan kegiatan-kegiatan kita ya. Kita melakukan sesuatu, kalau tanpa iman ditampihin ke Allah. Kantos ngadangu hadis nomor 1 di hadis Arba'in An-Nawawi. Hafal Ibu? Ente? Masya Allah. Padahal tadi abdi bade itu door prize. Hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis itu juga dikenal sebagai hadis Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Untung tidak ada Agusnya di depannya. Muhajir saja, seorang yang hijrah. Dan memang itu ada hubungannya dengan seorang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi hijrahnya itu karena apa? Ada seorang perempuan, perempuannya, karena kan ini mendengarkan perintah dari Allah dan Rasulnya, ayo hijrah. Sebentar lagi kan kita masuk ke tahun baru Hijriah. Itu diperintah sama Allah dan Rasulnya, bukan karena inisiatif dari para sahabat, bukan inisiatif dari Rasul juga, karena diperintah oleh Allah pindah gitu. Karena selama diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahan di kota Mekah gitu. Tapi kata Allah pindah sudah. Maka kemudian sang perempuan ini taat kepada Allah, dia pindah ke kota Madinah, ke kota Yastrib dulunya. Sang laki-laki ini kehilangan, itu tuh perempuan yang ingin saya nikahi, tapi dia kok meninggalkan saya ke kota Madinah. Maka pas dia menghubungi ketika berpisah gitu ya, mungkin perempuannya tuh bilang seperti ini, tunggu aku di Madinah gitu ya. Sok atuh buktoskeun kesungguhannya dengan susul aku ke Madinah, susul aku ke Yastrib. Memang disusul, tapi niatnya berarti pengen nikah, pengen perempuan. Maka kata Rasulullah SAW, hijrahnya adalah hanya untuk wanita yang dia nikahi, tidak dapat apa-apa selain wanita yang dia nikahi. Bayangkan Ibu, amal yang begitu sangat luar biasa saja tanpa iman atau tidak berdasarkan iman bisa tak aya nilainya, kosong. Amilatun nasibah, bisa seperti perjalanan mendaki, kita bawa gunung banyak gitu ya. Kan saya pernah dikasih tebak-tebakan juga Pak, caket tuh itu ya, tebak-tebakan luar biasa. Saya aduh ya Allah, ada gitu orang iseng gitu ya, ngahurian Ustadz gitu. Kata dia, Tad, tahu nggak ada gunung yang menghubungkan antara Bandung dengan Cimahi gitu? Gunung naon rasanya tuh aya gitu. Aya Tad, Gunung Batu. gunung Astagfirullah. Perbatasan kan harus ya. Nah, tadi itu ya tiba-tiba ingat Gunung Batu itu karena amal orang yang tanpa iman itu kan seperti datang kepada Allah bawa gunung sebesar Gunung Tihamah. Tadinya mau saya ibaratkan sebesar Gunung Batu, tapi nu kabayang Borma gitu. Allah ya diskon Borma. Aduh, Allah karim ya Allah. Hapuntennya seueur-heureuy. biar segar ya. Tadi teh hilaf abdi di awal teh Ustaz hapunten. Biasanya teh aya doa heula di majelis mah, karena malah setan teh pasti akan menggoda kita kan, mengganggu kita biar tunduh kan, salah satunya ya.
Iya. Apalagi yang menyender kepada selain Allah tuh, nyendernya ke dinding, ke tiang gitu. Sireum. Di sisi bari peureum. Ngaji sireum. Di sisi bari peureum. Enggak lah insyaallah ya. Makanya ada doanya katanya Bu, kalau mau ke majelis taklim itu Bu. Doanya tahu Bu doanya? Doanya tahu? Coba ikuti doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa naon eta Bu? Ya tos, alhamdulillah. Itu salah satu doa yang langsung dikabulkan sama Allah. Karena doa bangun tidur cenghar langsung. Masya Allah. Tadi gunung ya, balik lagi ke gunung. Allah Akbar, bil hilap. Aku ada dicatat bil hilap. Ada gunung, ya. Maka gunung itu menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada iman. Dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau iman tanpa amal. Bahaya. Saya mau beriman bahwa Allah itu akan membalas amal-amal kebaikan tapi tidak beramal. Kira-kira orang yang seperti itu selamat atau tidak? Tidak akan selamat juga. Orang yang seperti itu kalau di dalam bahasa Qur'annya itu terjebak kepada angan-angannya sendiri. Dia ingin masuk surga tapi amalnya amalan ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka iman dan ilmu ini harus digabungkan. Jika iman dan ilmu ini digabungkan, cara kita menata hati, kita imannya digabungkan, imannya ada, kemudian kita tindak lanjuti dengan amal-amal kita. Nanti efeknya kita lihat dulu ya, ke ujungnya dulu. Karena biasanya, mohon maaf, dalam teori pendidikan yang saya pahami sependek pengetahuan saya, barangkali ini pun bisa jadi pola. Karena kadang-kadang ketika kita mendidik putra-putri kita tidak pakai teori. Jadi akhirnya kita ambek-ambekan ini anaknya sudah dikasih tahu tapi tidak berubah gitu. Mungkin karena metodenya lepak gitu. Ya, mungkin metodenya yang kurang tepat gitu ya. Karena memang di Indonesia mah tidak ada sekolah jadi orang tua. Leres ya? Ibu kantos ikutan sekolah jantan orang tua? Tak ya. Padahal jadi orang tua itu berat. Berat sekali. Jangan-jangan kita kebetulan jadi orang tua. Nah, teorinya kalau kita ingin mendidik itu salah satunya kita kenalkan dulu dengan tujuannya kan. Dengan tujuannya. Kita kenalkan kalau kita sekolah kan ada tujuan instruksionalnya seperti apa begitu ya. Kemudian diturunkan jadi silabus, diturunkan dari kurikulum menjadi ketujuannya itu jadi silabus. Kemudian ada ukuran-ukurannya. Nah, kita coba lihat tujuannya. Kita lihat hasilnya. Kalau iman dan amal itu sudah digabungkan, yang ada hubungannya tadi dengan menata hati kita dan insya Allah datang cinta Allah kepada kita. Ada di dalam surat Fussilat ayat ke-30. Surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang sudah utuh dengan iman dan ilmunya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Hafal? Insyaallah ya. Tinggal dibuka surat Fussilat ayat ke-30. Diemut-emutnya Bu ya. Surat Fussilat ayat ke-30. Nanti dibuka di rumah. Surah Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, kalau di Quran terjemahan disebutnya Tuhan kami ialah Allah. Cuma memang terjemahan bahasa Indonesia itu masih kurang memadai. Makanya kita perlu untuk belajar tafsir. Kurang memadai karena bahasa Indonesia itu bahasa yang baru dibandingkan dengan bahasa Arab. Ya, bahkan bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan bahasa Sunda saja lebih kaya bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia jatuh itu ya jatuh. Dalam bahasa Sunda ti sereuleu, ti soleda, ti gedebrus, ti jengkang, ti jalike.
Titutug, tijolongjong, seueur. Ya, bukti bahwa memang bahasa Indonesia teh masih berkembang. Gitu. Makanya banyak diserap kan, ada dari bahasa Arab diserap, ada dari bahasa Cina, dari bahasa India gitu, diserap banyak. Dari bahasa Sanskerta ada gitu ya. Nah, maka kemudian Rabbunallah itu kalau kita merujuk kepada para ahli tafsir, itu Rabb itu ada maknanya, bukan hanya Tuhan, tapi Rabb itu adalah berarti kita memahami Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita. Jadi orang yang dimaksudkan di dalam ini, dan ini sekaligus menjadi penataan hati yang pertama adalah yakini bahwa hidup kita itu, kita ini adalah diciptakan oleh Allah dan kita ini diurus oleh Allah. Saya ulang Bu, jadi pintu awalnya perjalanan kita untuk menata hati, yakini bahwa Allah yang menciptakan kita dan yakini bahwa Allah yang mengurus. Kenapa sih ini bisa menjadi sangat penting begini? Misalnya ya, salah satu contohnya kita menata hati mulai dari situ. Ibu yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam, saya hanya membaca saja, meneliti saja. Kebetulan ada tim yang suka riset gitu ya, suka melakukan penelitian gitu. Nah, di antaranya teman kami ini menemukan, Bu, masyarakat Indonesia ini secara umumnya ya, kebetulan saya sering ada pengajian di rumah sakit jiwa Ustaz, jadi saya dengan dinas kesehatan juga di rumah sakit juga, itu kita sering pengajian di rumah sakit jiwa Bu, tapi sanes sareng pasien dan abdi sanes pasien. Jelas. Disclaimer. Abdi sanes pasien bisi, aduh eta dulu lepas. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ada survei Bu, ternyata kalau kita bicara tentang tingkat stresnya orang Indonesia, terutama di masa pandemi dan setelah pandemi ini, 70% masyarakat Indonesia itu stres. Dari mulai yang kecil sampai yang tingkat tinggi, sampai harus dirawat di Parongpong. Itu 70% masyarakat Indonesia stres. Orang tinggal ayat itu stres ini. Hatur nuhun Ibu, Masya Allah. 70% Bu, Masya Allah, stres. Dan diantaranya stresnya itu gara-garanya adalah tidak mampu mendefinisikan, tidak mampu dengan benar menempatkan persoalan tentang rezeki. Lagi-lagi masalah ekonomi. Makanya tadi betul kata Ustadz Iwan bahwa yang jadi persoalan kita tuh ya, kemarin waktu pandemi itu Masya Allah banyak yang mengadu ke saya juga, banyak yang konsultasi. Tad, saya mau cerai. Ya Rob, ini jadi persoalan buat kita semuanya ya. Nah, ini masalahnya tentang masalah rezeki. Ini kan menjadi kita punya penyakit hati, karena penyakit hati yang paling parah itu adalah suuzon kita kepada Allah. Itu penyakit hati yang paling parah. Nanti kalau sudah suuzon kepada Allah, kepada manusia juga sami. Kepada manusia juga sami. Misalnya tadi soal rezeki, kita coba mulai untuk menata hati kita tentang masalah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya, Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah adalah yang maha memberi rizki. Hafal Asmaul Husna? Sebut. Astagfirullahaladzim. Ibu teh hayang lebat surga Bu. Masya Allah. Sok hafalkan ya, karena memang jelaskan ya, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, paham, kemudian dia yakin tentang itu, apa jaminannya? Dakhalal jannah, masuk surga insya Allah. Ingin masuk surga ibu-ibu? Coba acungkan tangannya ingin masuk surga Bu. Masya Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Silahkan turunkan. Siapa yang mau duluan Bu? Astagfirullahaladzim. Belum berhasil ngawas ya. Allah Akbar. Ya, kita balik lagi bahwa Allah
Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rizki. Harusnya yakin, selesai sudah. Apalagi kalau kita melihat kepada satu ayat ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-20. Coba diemut-emut. Surat Az-Zariyat ayat ke-22. Maaf, surat Az-Zariyat ayat ke-22. Polanya rezeki itu seperti ini, Bu. Insya Allah kalau Ibu faham tentang hal ini, kalau kita semuanya faham tentang hal ini, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai para orang-orang yang dicintainya ya. Polanya ternyata luar biasa. Polanya apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di langitlah terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Di bumi atau di langit di situ disebutnya? Tentu kita membebaskan diri dari penafsiran-penafsiran yang lain. Kita balikan kepada para ahli tafsir tentang hal itu. Apalagi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita mengatakan bahwa ya Allah itu tidak memerlukan ruang dan waktu, tidak memerlukan tempat dan sebagainya, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan kita. Tapi pada ayat itu ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menjadi penyebab rezeki itu sebenarnya bukan ada di bumi gitu. Bukan yang namanya kita ikhtiar dapat sesuatu, bukan. Karena bisa jadi ikhtiar kita gagal. Bisa nggak? Pada saat ikhtiar kita gagal, lalu ikhtiar kita jadi sia-sia tidak? Tidak. Tidak sia-sia. Kita bisa belajar dari, kalau upami abdi nuju ngaping jamaah umrah gitu, itu kita kan lari-lari di bukit Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sabra kali? 7 kali. Milarian naon hajar? Ada air. Cai Zam-Zam dulu mah sanes Zam-Zam teu acan Zam-Zam. Milarian cai we milarian cai. Milarian cai. Dulu kan ditinggalkan di Bakah. Dulu disebutnya Bakah, lembah yang tak berpenghuni ya. Aya nama aya KFC di paling di tengah ada Al-Baik. Mung teu aya tukang cendol di sana. Mohon sekedap deh urang ini insyaallah. Sareng teu aya bala-bala. Allahu Akbar. Aya di P18 di luhur di Zam-Zam Tower tuh tukang bakso, tapi teu aya bala-bala. Teu aya bala-bala. Nah, itu kan berlari-lari nyari air. Sekarang pertanyaannya, airnya ada di Bukit Safa atau ada di Bukit Marwah atau tidak di dua-duanya? Tidak di dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan air ada di mana? Ada di dekat kakinya Ismail alaihis salam. Ini membuktikan bahwa bisa jadi ikhtiar kita itu tidak berbanding lurus dengan hasil. Tapi ikhtiarnya Hajar itu jadi apa? Jadi ibadah, tetap jadi ibadah. Tetap jadi ibadah, tidak sia-sia. Naon sih Hajar lari-lari ke situ, tos we ngantosan didinya gitu. Tidak seperti itu juga ya. Jangan sampai pola pikir kita seperti si Kabayan, Bu. Ngadongeng si Kabayan. Si Kabayan tuh pagi-pagi makan mie ayam. Habis itu makan lontong kari. Masih lapar, dia makan combro, Bu. Wareg lah. Lalu kemudian dia berkata, mun apal kieu mah mending langsung we ka combro gitu. Paham? Si Kabayan naon berarti menghilangkan proses. Si Kabayan tuh menghilangkan proses. Padahal ada proses gitu ya, ada proses. Tetap proses mah harus kita jalani. Tapi hati kita yakin bahwa yang namanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Aya di Multazam misalnya abdi nuju nyandak jamaah nu hiji nyuhunkeun ka Allah teh, ya Allah, abdi teh hoyong aya peternakan, hoyong gaduh peternakan, karuniakan kepada saya kambing misalnya. Di pinggirnya ada yang berdoa, ya Allah saya minta jodoh ya Allah gitu. Dan gak bakalan ketukar gitu.
nu, nu minta jodoh dapat kambing, nu minta kambing dapat jodoh, nggak mungkin. Jodohnya kambing. Astagfirullah, jodohnya tukang kambing bisa. Tapi tidak akan tertukar. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri itu seorang imamnya para tabi'in, ya, seorang ulama asal Basrah. Basrah itu sekarang itu ada di sekitaran Irak gitu ya. Di para ulama kan kejayaan Islam itu berpindah-pindah ya. Pernah juga pusatnya itu salah satunya di Baghdad ketika masanya Abbasiyah. Nah, Basrah itu menjadi pusat ilmu salah satunya. Basrah, Kufah, Baghdad itu jadi pusat ilmu. Di Baghdad ada Bait Al-Hikmah, ada satu tempat ya semacam universitas sekarang begitu. Sampai kemudian dihancurkan nanti sama tentara Mongol, Hulagu Khan gitu ya. Tapi Hulagu Khan ini nanti tentara Mongol masuk Islam malah jadi kerajaan Mongol Islam gitu. Itu sangat menarik nanti kalau kita belajar sejarah. Tapi Imam Hasan Al-Basri ini, kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, jika engkau mengetahui tentang Allah Ar-Razzaq, maka hatimu akan tenang bahwa sesuatu yang ditakdirkan kepadamu tidak akan luput. Sesuatu yang dirizkikan kepadamu tidak akan luput. Pasti akan terjadi. Maka hatinya akan tenang. Ya. Hatinya akan tenang. Dan dia akan tetap sibuk gitu ya, tetap akan sibuk dalam sebuah hal yang namanya pekerjaan. Sehingga teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang sudah paham tentang iman tadi itu, misalnya tadi kita baru mencontohkan Allah Ar-Razzaq saja. Berarti kita perlu untuk makrifat kepada Allah dengan mempelajari salah satunya adalah asma wa sifatnya Allah. Salah satu metode. Ya, itu ada seorang ulama di zaman dulu namanya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Upami di pondok mah kitabnya banyak dipelajari. Salah satu kitabnya namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kitab yang memperkenalkan kita kepada Allah. Siapa sih Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu? Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu seorang mufti yang itu mendampingi Sultan Saifuddin Qutuz ketika mengalahkan pasukan Mongol. Jadi pasukan Mongol itu kalahnya itu oleh pasukannya Saifuddin Qutuz, dan di sana ada Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Jadi seorang ulama yang mujahid juga luar biasa ya, ulama yang sangat luar biasa. Dan beliau kitabnya salah satunya memperkenalkan tentang Allah. Kitab Syajaratul Ma'arif. Upami berkenan, pilarian kitab, belajar ya. Kitab itu sangat luar biasa sekali. Nah, kita misalnya tadi sudah paham bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Maka orang yang imannya baik, Bu, faham tentang Allah itu Ar-Razzaq, dia sudah menata hatinya, rizki mah urusan Allah, maka dia tidak akan merasa khawatir soal rizki. Kenapa ini menjadi sangat penting khawatir terhadap masalah rizki ini? Karena betapa banyak, Bu, orang-orang yang mohon maaf misalnya ya, ada seorang yang melakukan korupsi misalnya. Saya pernah ngobrol dengan koruptor, Bu. Pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja kenapa sih korupsi gitu. Salah satunya apa coba Bu jawabannya? Saya khawatir soal istri dan anak. Jadi kekhawatiran terhadap masalah rizki bisa kalau tidak di-manage, tidak diatur dengan baik, bisa terjadinya sebuah kejahatan. Jadi orang-orang anu nyandak hartas leres, nyandak nu harta syubhat, nyandak nu harta haram gitu ya. Misalnya teh dalam sebuah komentarnya tuh kan, lah atulah zaman ayeuna milarian anu haram oge sesah. Kemudian anu nya atuh milarian anu haram mah sesah, makana nu nyari nu halal gitu. Da Allah tidak ridho milarian anu haram atuh deh. Kedahna nyarinya yang halal. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Ar-Razzaq. Tidak mungkin, Bu, kalau Allah mengharamkan sesuatu, tidak mungkin Allah berkata ini halal, ini haram. Lalu kemudian kita tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu untuk melaksanakan itu. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ingat ini satu hal yang saya ingatkan pada keluarga saya.
Ketika ada seseorang yang ngambil yang syubhat, ngambil yang haram, maka pada saat yang sama dia sedang berkata kepada Allah, ya Allah, engkau tidak sanggup memberikan kepadaku harta yang halal, maka aku ambil yang haram. Nauzubillah min dzalik. Berarti masalahnya tuh masalah akidah, suudzon dia sama Allah. Dia menganggap Allah tidak sanggup memberi dia harta yang halal, makanya ngambil yang syubhat, ngambil yang haram. Akhirnya apa? Penyakit semuanya. Karena kita mengambil harta yang haram, maka bisa jadi nanti banyak sekali persoalan. Banyak persoalan, ya. Karena kenapa tuh ya? Saya tuh sering merenung, Bu. Mungkin ini Maya, mungkin kita ngelihat sekitar kita, tapi sambil muhasabah. Kalau kita bicara tentang para ulama soleh zaman dulu, ada satu saat kisah seorang ulama soleh melihat anaknya tetiasa di pasian terang. Apa sih bahasanya kita teh? Merekedeweng. Apa merekedeweng? Merekedeweng. Kepala batu. Iya. Mereka doang, laras ya bahasa Sunda. Negtreg. Nansan. Negtreg. Aduh bahasa Sunda abdi. Apunten. Negtreg laras ya. Negtreg. Ingatna truk. Mereka doang gitu ya. Sampai kemudian ketika itu semuanya, beliau mah nggak langsung nyalahin anaknya dulu, Bu. Apa yang dia lakukan muhasabah, beliau melakukan muhasabah, jangan-jangan ada dosa yang saya lakukan, jangan-jangan ada harta haram yang kemudian saya bawa ke rumah, kemudian dimakan oleh anak saya. Karena harta yang dimakan, makanan yang dimakan itu akan mempengaruhi karakter. Akan mempengaruhi karakter, makanya kata Allah, makan halal dan thayyib. Itu akan berpengaruh pada karakter, jadi hati-hati gitu tuh. Hati-hati. Nah itu bisa jadinya akhirnya banyak persoalan. Istri menjadi suami jadi gitu juga, anak-anak jadi gitu juga, gara-garanya dari harta yang tidak harta yang gitu juga. Maksudnya harta yang gitu juga. Dan karena awalnya apa? Tadi suudzon kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sebenarnya masih banyak hal ya. Ini mungkin mudah-mudahan jadi pembuka bahwa mempelajari tentang Allah menjadi satu awal kita menata hati. Mudah-mudahan kita semakin bersih hatinya kita. Mudah-mudahan dengan hati kita bersih, berkumpullah orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum ada diskusi nanti ada mohon. Sebelum itu ya saya ingin menyampaikan rumus, Ibu. Ini rumus ya. Rumus bagaimana kita bisa nyaman bergaul dengan siapapun ya. Karena ini kan bagian dari salah satu bukti cintanya Allah, kita nyaman hidup, kita bahagia. Salah satunya. Termasuk juga di keluarga, Bu. Tuh bayangkan ada segitiga ya, ada segitiga. Nih segitiga sama kaki. Meskipun anak saya pernah ngeluh, Bi, ini ada tugas dari sekolah, gambarlah segitiga sama kaki. Kata dia, kenapa nggak sama tangan? Segitiga susah. Segitiga sama kaki. Astagfirullah gitu. Bukan itu. Anak saya tekstual. Allah. Ya Rob. Ini memang gurunya nyusahkan. Bayangkan segitiga sama kaki. Jangan segitiga ada kaki di segitiga sama kaki. Ada titik 3 kan? Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Yang tingginya titik C. Jika A bergerak ke arah C, B bergerak ke arah C, maka jarak antara A dan B mendekat atau menjauh? Mendekat. Jika jarak A itu menjauh ke bawah, B menuju ke atas, menuju ke C, jaraknya antara A dan B makin dekat, makin jauh? Makin jauh. Nah begitu pula kalau kita menginginkan keharmonisan dalam berbagai hal ya, maka apa yang kita lakukan? Hayo sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menuju Allah bersih hatinya, maka kemudian kita akan semakin dekat.
Karena memang fa'alafa baina Allah yang mempersatukan hati mah ya. Orang-orang yang bersih menuju Allah, orang-orang yang ikhlas, insya Allah kita akan bergabung nyaman dengan siapapun, insya Allah ya. Barakallahu fiik, itu saja dulu barangkali ya yang bisa tersampaikan. Mangga saya kembalikan dulu, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu terima kasih kepada Ustaz yang sangat ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya? Saya. Silakan. Jangan boleh yang ini, nanti yang dapat yang punya pertanyaan nanti dapat dompet. Baik, yang lainnya ada dulu, nanti Imam Penting dulu. Yang lain cepat. Yang lain dulu. Ya baik. Nanti ya. Saya ini kasih dulu ke grup Pink. Baik Pink. Aduh ininya gimana? Langsung aja, mangga. Buat Neng Lena sih. Salam. Bagaimana cara menata hati apabila kita merasa bahwa terlalu banyak cobaan yang datang? Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara menata hati dalam menghadapi berbagai macam cobaan? Ya, bila merasa kita lagi banyak cobaan. Lagi banyak cobaan. Yang Iya. Cobaan mah memang banyak Bu, yang dikit mah cobain. Cobain dikit. Cobaan mah banyak pasti. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab ini izinkan saya menjawabnya dengan pertanyaan juga. Begini Bu, mohon bisa juga dijawab oleh ibu-ibu yang lain. Ibu pernah tidak, ya ini jawab pertanyaannya, khusyuk mana sholat tahajud ketika ada cobaan atau ketika tidak ada cobaan? Khusyuk mana berdoa ketika seueur utang atanapi henteu aya hutang? Ngerasa butuh sama Allah teh pas anak bandel atau anak bager? Fungsi cobaan teh eta. Fungsi cobaan itu adalah membuat kita faham, bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan kita dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya bukan masalah cobaannya, tapi efek dan bagaimana sikap kita terhadap cobaan itu. Ada satu tulisan yang sangat menarik dari Syekh Al-Muhasibi ya, di dalam kitab Adabun Nufus. Beliau itu menyampaikan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Relate bahasannya dengan hari ini. Kata beliau dalam kitabnya itu, Masya Allah, ketika Allah ingin mencintai seorang hamba, tapi dia tidak melihat orang itu mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya yang baik, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada orang itu, yang dengan cobaan itu dia merasa hilang segalanya itu, yang dia andalkan segala macam hilang andalannya itu. Lalu kemudian dia baru sadar bahwa yang dia butuhkan adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada Allah di malam harinya, mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka pada saat itu Allah mencintai orang tersebut. Allah Akbar. Jadi Masya Allah, apalagi tadi Abdi ngadangu juga sekedik Ustadz ngobrol sama Ustadz Iwan gitu, Masya Allah. Dalam tasawuf, dalam tazkiyatun nufus gitu, kan Allah tuh menginginkan kita tuh memurnikan cinta kepada Allah. Salah satu caranya kalau Allah ingin menyampaikan kita pada pemurnian cinta, maka kemudian Allah akan lucuti cinta-cinta yang lain. Caranya kayak gimana? Dibuat kita kecewa sama manusia, biar kita kemudian berkata, manusia mah tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Pada saat itu kita benar jadi hamba, karena tidak ada harapan lagi kepada manusia. Kita berharapnya kepada Allah. Ini hamba, jadi hamba yang benar. Jadi maka cobaan itu fungsinya adalah memurnikan penghambaan kita kepada Allah.
Maka jangan minta cobaannya segera dihilangkan kalau kita tidak berhasil menyikapi cobaan itu dengan cara bahwa itu adalah untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, Bu, salah satunya. Kalau kita bicara tentang doa, nih, saya pernah ditanya oleh salah satu guru kami, Kiai Dudi. Beliau tuh berkata pada saya, dipanggil saya ke mihrab masjid, berdua saja ngobrol sama beliau. Dan beliau berkata, menurut antum, doa berhasil tuh yang kayak gimana? Ini kan cobaan, ibu berdoa juga kan ya? Ya Allah, ini cobaan gimana? Allah Akbar, merinding, mudah-mudahan kebaikan segera senantiasa ada untuk beliau ya. Guru kami yang saya sangat cintai. Beliau menanyakan seperti itu, apa ukuran berhasilnya doa? Saya menjawab mungkin sama dengan apa yang ada di kepala ibu dan bapak semuanya. Apa jawabannya? Ya, dikabulkannya keinginan saya, maka kemudian doa saya berhasil. Diijabah, saya minta rumah, misalnya dikasih rumah, minta sehat dikasih sehat, ya. Ustaz Dudi itu meluk saya, beliau tuh kiai itu meluk saya, kemudian berkata, tidak seperti itu nak. Yang namanya doa yang berhasil itu adalah saat engkau merasa semakin butuh kepada Allah. Itu doa berhasil. Saat engkau mengetahui bahwa tidak ada hidupmu kecuali engkau dekat dengan Allah. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali dekat sama Allah. Itu berhasil doamu. Engkau merasa fakir di hadapan Allah. Itu doa berhasil. Maka ujian juga sama fungsinya seperti itu. Membuat kita sampai kepada sebuah pemahaman bahwa kita ini adalah al-fakir ilallah. Kita ini adalah orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita merangsek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi ujian itu cara Allah untuk mencintai kita. Bahkan ulama-ulama terdahulu tuh Masya Allah, saya merinding merinding sampai aduh, saya sanggup nggak ya untuk hal semacam itu gitu ya. Sampai ada ulama-ulama terdahulu tuh sampai berkata, ya Allah, jika kesakitan ini, jika derita ini kemudian bisa memahamkan aku tentangmu, mendekatkan aku kepadamu, maka jangan cabut susah ini. Karena dengan cara ini aku bisa berdekatan denganmu gitu. Saya belum berani, Bu, sampai di situ. Karena saya, fitrahnya saya, egonya saya masih berkata, ya Allah, kan kau menguji dengan lapang, dengan susah, dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan sehat. Jika boleh saya memilih, maka saya memilih ujiannya berat-berat, ya Allah. Sedang-sedang saja gitu ya, Masya Allah, masih belum sampai. Tapi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa paham bahwa ujian itu ternyata al-khair, semuanya baik ya. Kalau misalnya kita hadapi dengan sebuah cara, hati kita ya bersih, ini akan kembali kepada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu, Bu. Sami-sami, mohon barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan. Izin Pak Ustadz bertanya, tadi untuk lebih dicintai Allah yaitu dengan iman, amal soleh dan ilmu. Nah, terkadang kita iman suka naik turun sehingga dalam mengerjakan amal soleh menjadi tidak istiqomah, lebih banyak istirahatnya. Gitu. Jadi gimana caranya supaya iman kita kuat sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam beramal soleh dan mencari ilmu. Dan yang kedua, boleh buat Insyaallah. Yang kedua, sampai subuh kan gitu ya. Yang kedua gini Pak Ustadz, kalau saya tinggal serumah sama orang tua, sama suami, ya sama orang tua gitu ya. Nah, kalau menurut agama, setelah istri menikah, berarti setelah Allah kita beribadah kepada Allah, yang kedua kepada suami. Nah, karena di rumah yang sama, mana yang lebih diutamakan? Apakah misalnya orang tua dulu baru suami atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih jawabannya. Baik, jazakallahu khair. Baik,
Tuh hilap tuh dicatat. Yang pertama tuh tadi tuh apa? Oh iya, ya naik turun ya kita ya. Masya Allah. Ini ada satu hal yang sangat menarik. Syekh Dr. Ramadan Al-Buti itu menjelaskan kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah dalam satu sarahnya. Beliau kemudian menjelaskan tentang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita ini bukan hanya iman kita naik turun, Bu, tapi kita melakukan kesalahan kan? Kullu insan, semua manusia khata. Semua manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Mudah nggak bagi Allah untuk membuat manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Dan Allah mau berkuasa, bisa saja. Tapi untuk apa? Salah satu hikmahnya dulu ya, nanti kita masuk ke sana. Salah satu hikmahnya adalah agar kita tahu bahwa untuk mempertahankan diri kita, untuk ada di dalam zona ketaatan, area ketaatan kepada Allah saja, kita membutuhkan pertolongan Allah. Bahwa kita sudah menjaga diri tetap ke bawah gitu ya. Makanya kemudian kita pun harus banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu gitu, ini peluang celakanya tuh ada. Satu. Kemudian yang kedua, kita pun akan memahami tuh bahwa kalau kita bicara tentang dosa, bicara tentang kesalahan, itu kita kan merasakan bahwa fitrah kita ini akan terluka. Fitrah kita ini akan terluka. Kita akan tahu bahwa ternyata dosa teh nggak nyaman. Makanya kata Rasulullah kalau bicara tentang ukuran dosa tuh istati qalbak. Tanyakan pada dirimu, yang namanya dosa itu pasti tidak akan menyenangkan hatimu, pasti akan tidak sesuai dengan fitrahmu gitu ya. Maka kemudian dari situ kita mengenali betapa ternyata Allah tuh menginginkan kita bahagia, makanya Allah ngelarang kita berbuat dosa. Karena orang yang terjebak dosa itu sedang menyakiti diri sendiri gitu, sedang menyakiti diri sendiri. Dari sana kita paham, oh ternyata dosa itu seperti ini, oh ternyata pahala itu seperti ini. Salah satu sahabat saya, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu pernah bincang dengan kami. Kata beliau, nampaknya saya menemukan satu hikmah, kata beliau. Hikmahnya apa tadi? Kata beliau, orang yang bisa menghargai cahaya adalah orang yang bisa dan orang yang sudah memahami betapa tidak nyamannya berada di dalam kegelapan. Allah Akbar. Masya Allah, itu mungkin salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan satu episode kan di dalam kehidupannya beliau gitu ya. Beliau mengambil hikmah dari situ. Nah, sehingga kemudian tatkala kita bicara tentang iman yazid wa yankus, iman itu naik dan turun yang ada hubungannya dengan amal-amal kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bercermin dari itu berarti yang bisa kita lakukan adalah kita harus pertama minta tolong sama Allah. Yang kedua, kan hadis itu belum selesai kan? Di sana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa iman itu naik bita'ah, dengan ketaatan kepada Allah, dan turun itu dengan maksiat. Maka turun iman kita, akan turun iman kita. Maka untuk itu apa? Jaga diri kita dari yang namanya kemaksiatan. Kemudian juga untuk menjaga ketaatan berarti butuh apa? Butuh lingkungan yang baik. Butuh ada semangat yang ketiga yang ada di dalam surat Al-Asr, yaitu semangatnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Perlu kita ada orang yang mengingatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara iman kita ya. Dan kemudian kita banyak-banyak juga selain itu tadi doanya kan sudah sangat jelas, doanya sudah sering kan kita ucapkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kekokohan iman. Boleh juga ditambahkan Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki berupa istiqamah gitu ya. Istiqamah. Itu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan bagaimana suami ya, kita tinggal di rumah bareng dengan orang tua dan sebagainya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam keluarga mah tidak hitam putih. Dalam keluarga mah sesuatu yang bisa kita diskusikan ya. Jadi bukan masalah ini benar, ini salah, tapi sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan baik. Harus dikomunikasikan dengan baik. Betul bahwa memang ada dalilnya seperti itu, tapi kan tidak hitam putih kita mempraktekannya. Berkata bahwa saya kan sudah nikah, berarti imamnya saya adalah suami gitu ya. Maka kemudian kita menjadi ada garis pemisah, ini suami, ini orang tua. Tidak seperti itu juga. Buat kita dalam sebuah niat baik, insya Allah kalau semuanya niatnya baik akan berjumpa.
akan berjumpa di dalam kebaikan, insya Allah. Jadi kalau saya sarankan semuanya bisa didialogkan. Kalau saya tuh sering berkata pada teman-teman itu, banyak persoalan yang bisa diselesaikan di meja makan. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan di meja makan gitu. Tidak perlu kita terlalu sambil makan, sambil ngobrol, sambil ngopi gitu ya. Insya Allah bisa lah, semuanya, tidak ada yang tidak bisa didiskusikan, insya Allah. Kurang lebih seperti itu, Wallahu a'lam.